Kakak nama saya Gabriel Devani dari saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang fatty liver. Yang pertama ada pengertian dari fatty liver. Pengertian fatty liver, pelemakan hati atau hepatic steatosis adalah kondisi ketika organ hati menyimpan terlalu banyak lemak. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan pada fungsi hati dan meningkatkan resiko terjadinya banyak penyakit hati di kemudian hari. Hati merupakan organ yang memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh kita. Salah satunya itu mengecat lemak dari makanan untuk diubah menjadi energi bagi tubuh. Nah, lalu ada jenis fatty liver. Fatty liver itu dibagi menjadi dua jenis ini. Berdasarkan penyebabnya yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada alcoholic fatty liver biasa atau ALD. Alcoholic fatty liver biasa itu adalah fatty liver yang terjadi akibat konsumsi alkohol berlebihan. Kondisi ini itu biasanya akan membaik ketika berhenti minum alkohol atau minuman yang berbau alkohol. Tapi bila tidak segera diatasi, perlemakan hati alkohol ini dapat memicu masalah serius. Hati dapat memecah sebagian besar senyawa dalam alkohol yang kita minum untuk dikeluarkan dari tubuh. Tapi proses penguraian alkohol ini dapat memproduksi zat berbahaya yang merusak sel-sel hati dan meningkatkan peradangan, yang artinya semakin banyak alkohol yang diminum, kerusakan hati akan semakin parah. ALD adalah tahap awal dari penyakit liver yang berhubungan dengan alkohol. Penyakit ini juga dapat berkembang menjadi hepatitis alkoholik dan sirosis hati bila tidak ditangani. Dan yang kedua ada non-alkoholik fatty liver biasa. Non-alkoholik fatty liver biasa itu atau perlemakan hati non-alkohol adalah penyakit hati berlemak yang tidak berhubungan dengan konsumsi alkohol. NALF pun dibagi menjadi dua, yaitu fatty liver sederhana yang artinya tanpa ada peradangan atau kerusakan pada sel hati, serta non-alcoholic steatohepatitis atau NASH, yaitu adalah hati mengalami peradangan bisa menyebabkan fibrosis dan sirosis. Yang selanjutnya ada resiko penyebab dan pelemakan dan resiko dan penyebab pelemakan umumnya disebabkan oleh tubuh yang memproduksi lemak dalam jumlah yang berlebihan. Akibatnya itu penumpukan lemak pada jaringan hati. Pada jaringan hati pun akan terjadi. Lalu hati yang berlemak dapat terjadi karena beberapa hal seperti konsumsi makanan dengan kalori yang berlebihan, terus juga memiliki penyakit obesitas dan diabetes, kolesterol tinggi, penyalahgunaan alkohol, terus juga kekurang gizi, dan yang terakhir itu adalah kurang gizi. Sementara itu penyakit hati berlemak yang tidak berkaitan dengan alkohol belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebabnya, tapi beberapa kondisi di atas itu bisa menjadi penyebab NALF. Kesehatan yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena pelemakan hati itu meliputi diabetes tipe 2, terus obesitas, terus kadar lemak, terus kadar lemak dalam darah tinggi seperti kolesterol dan trigliserida, tekanan darah tinggi atau hipertensi, minum obat tertentu seperti kortikosteroid dan beberapa obat untuk kanker. Lalu
gangguan metabolisme seperti sindrom metabolik, eh, hipotiroidisme, hipopituitarisme, terus mengalami infeksi seperti hepatitis C, dan yang terakhir terpapar racun. Penyakit ini adalah yang diam-diam berkembang tanpa sedikit gejala mengganggu. Tapi bila sudah berkembang, biasanya Anda akan mengalami gejala berupa sakit perut pada sisi kanan atas perut terasa kembung, terus mual dan kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, dan apalagi kulit dan bagian putih mata menguning atau penyakit kuning, lalu perut dan kaki membekak atau edema, terus serta tubuh terasa lemah dan lelah. Itu adalah gejalanya. Lalu di sini ada gejala fatty liver. Kemungkinan terdapat ciri-ciri pelemakan hati yang tidak disebutkan di atas. Bila kita memiliki pertanyaan seputar gejala fatty liver, kita harus konsultasikan dengan dokter biar kita tahu gimana perkembangan hati kita. Tapi bila kita mengalami gejala yang telah disebutkan dan sudah berlangsung lama, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter. Hal ini juga berlaku bila berat badan kita itu turun secara tiba-tiba, karena bisa menjadi pertanda adanya kerusakan pada hati kita. Nah, pelemakan hati yang terjadi saat hamil itu juga biasanya muncul pada trimester ketiga. Gejala dari kondisi ini dapat berupa mual, muntah, nyeri perut, dan kulit berwarna kuning. Selain itu ada komplikasi perlemakan hati. Perlemakan hati yang tidak ditangani dapat menyebabkan sirosis. Akibatnya penderita akan mengalami gangguan fungsi hati yang ditandai itu dengan keluhannya seperti berikut: kulit dan mata berwarna kekuningan, edema atau pembengkakan pada tungkai atau seluruh tubuh, asites, terus kita bisa muntah darah akibat pecahnya varises, terus juga kebingungan dan kita gampang banget kelelahan. Terus kita juga mudah mengalami pendarahan, dan lalu telapak tangan berwarna merah, ginekomastia, terus pembesaran pembuluh darah di bagian bawah permukaan kulit kita. Terus juga sirosis juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker hati, terutama jika terdapat peradangan atau penyakit hepatitis. Terus selanjutnya itu ada pencegahan pelemakan hati. Pencegahan pelemakan hati itu tergantung pada jenisnya. Untuk mencegah pelemakan hati terkait alkohol, hal yang dapat dilakukan kita itu adalah membatasi konsumsi alkohol atau minuman soda yang berbau alkohol, terus mencegah penyakit hepatitis dengan menghindari faktor resikonya itu seperti berhubungan seksual yang tidak aman, dan berbagi penggunaan barang pribadi seperti sikat gigi, pisau cukur, dan gunting kuku. Lalu juga menghindari konsumsi alkohol saat sedang mengkonsumsi obat-obatan, terutama obat seperti paracetamol itu kita tuh nggak boleh. Sementara untuk pelemakan hati yang tidak terkait alkohol, cara pencegahannya itu adalah kita mengonsumsi makanan yang sehat,
uh, menjaga berat badan, agar tetap ideal, berolahraga secara rutin, lalu dan makan makanan yang sehat seperti 5 sempurna dan 4 sehat. Dan selanjutnya ada diogenes dan pengobatan fatty liver. Diogenes kebanyakan pasien perlu makan hati tidak menunjukkan gejalanya, sehingga biasanya sering terdeteksi secara kebetulan saat pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebagai contoh singkat enzim hati yang meningkat pada tes darah untuk kondisi lain bisa jadi adalah pertanda gangguan fungsi hati. Bila hal ini terjadi, dokter mungkin akan meminta Anda menjalani pemeriksaan seperti biopsi hati untuk menentukan tingkat keparahan penyakit kita, terus USG untuk mengetahui jumlah lemak dan jaringan parut pada hati. Lalu kita akan disuruh melakukan tes darah untuk mengetahui faktor pemicu hati berlemak, terus pemeriksaan fungsi hati dan enzim yang berada dalam hati. Terus itu yang tadi adalah yang disuruh dokter untuk kita lakukan pemeriksaan. Nah, berikut adalah gaya hidup yang sehat yang direkomendasikan oleh para dokter itu adalah menurunkan berat badan bila mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, lalu mengurangi atau berhenti meminum alkohol, minum obat untuk mengendalikan diabetes, kolesterol, dan trigliserida, mengonsumsi vitamin E dan thiazolidinediones pada kasus tertentu, dan transplantasi hati pada orang yang mengalami gagal hati. Pengobatan di rumah, beberapa perubahan gaya hidup atau pengobatan untuk membantu kita mengontrol penyakit tersebut, antara lain yaitu seperti yang di atas, menjaga berat badan agar tetap ideal, lalu menurunkan berat badan bagi orang yang udah obesitas atau mengalami kelebihan, terus juga mendapatkan vaksin hepatitis A dan B, dan penyakit pneumokokus. Terus juga kita harus rutin berolahraga, terus dan melakukan kayak pemeriksaan rutin ke rumah sakit gitu untuk mengetahui kesehatan hati. Terus juga kita juga mengontrol kadar gula darah, dan terakhir kita harus bertanya pada dokter terkait jenis obat yang berbahaya bagi hati. Lalu di sini saya ada selanjutnya ada epidemiologi fatty liver. Fatty liver itu bisa terjadi pada segala umur, bahkan anak-anak yang kegemukan. Penderita fatty liver di Amerika Serikat itu sering terjadi karena kira-kira itu pada 25-35%. Jumlah populasi di sana itu 80% penderita fatty liver adalah itu obesitas. Untuk resiko fatty liver meningkatkan bagi orang dengan berat badan berlebihan atau obesitas, penderita diabetes dan pada orang yang kadar trigliserid yang tinggi. Terus juga prevalensi fatty liver pada populasi umum berkisar antara 10% sampai 24% di berbagai negara. 75 penderita fatty liver merupakan pasien obesitas atau kegemukan badan. 35% diantaranya akan maju ke NAS walaupun tidak ada bukti konsumsi alkohol yang berlebihan. Terus fatty liver terjadi pada 33% dari Eropa sampai Amerika, 45% dari Hispanik sampai Amerika, dan 24% dari Afrika sampai Amerika. Yang selanjutnya saya ada patofisiologi.
Patofisiologi fatty liver atau pelemakan hati berbeda tergantung jenisnya. Alcoholic liver biasa terjadi akibat akumulasi lemak dalam hepatosis karena konsumsi alkohol kronik. Sementara non-alcoholic fatty liver biasa diduga terjadi melalui mekanisme dua pukulan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang alcoholic liver biasa dulu, yang merupakan organ utama dalam metabolisme alkohol. Akumulasi lemak dalam hepatosis merupakan respon paling awal. Respon paling awal akibat konsumsi alkohol kronik dan alkohol use disorder. Konsumsi alkohol meningkatkan NADH atau NAD+ dalam hepatosis, sehingga mengganggu oksidasi asam lemak dan juga menyebabkan perkembangan steatosis. Hal tersebut juga meningkatkan sintesis asam lemak dan trigliserida, meningkatkan influx dan asam lemak bebas hepar dari jaringan adiposa dan kilomikron pada mukosa intestinal. Inhibisi terhadap adenosine monophosphate aktif atau kinase atau AMPK yang dimediasi etanol meningkatkan lipogenesis dan mengurangi liposis dengan menghambat peroksisom proliferatif sampai aktivitas receptor atau PRARA dan simulasi stereo regular elemen binding protein 1C atau SRB1C. Selanjutnya, kerusakan mitokondria dan mikrobulus oleh asetaldehid mereaksi oksidasi NADH dan menghasilkan akumulasi very low density lipoprotein. Nah, yang kedua itu ada non-alcoholic fatty liver biasa. Non-alcoholic liver biasa terjadi melalui mekanisme yang dikenal dengan hipotesis dua pukulan. Pukulan pertama itu merupakan lemak pada sel hepar yang berhubungan dengan resistensi insulin, akumulasi trigliserida dalam hepat, dan disregulasi asam lemak yang menyebabkan steatosis. Dan yang pukulan kedua itu menyebabkan cedera hepatoseluler Asam lemak yang berlebihan di hepar membuat hepar lebih rentan untuk cedera. Oksidasi asam lemak, peroksisom reproduksi reaktif, oksigen species atau ROS dari rantai respirasi mitokondria, metabolisme asam lemak dan sinkron P450 dan metabolisme derivat alkohol juga diduga berperan dalam menyebabkan cedera. Pelepasan mediator inflamasi seperti leptin, TNF alfa dan IL-6 juga menyebabkan kerusakan hepatosis. Pada obesitas, hepatosit akan mengalami ballooning, agresif, sistokental, apoplasia, dan nekrosis. Nah, itu yang tadi yang saya sudah presentasikan dari sistem ekskresi bagian fatty liver. Sekian dan terima kasih.